Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita pagi ini akan lanjutkan dengan mengikuti ta'lim pada pagi hari ini. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Abu Hamid Alipataba. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk selanjutnya pada Ustaz, falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, azani Allah wa iyyakum. Salah satu nama Allah yang indah adalah Al-Wadud. Allah maha mencintai hamba-hambanya. Yang salah satu konsekuensi nama indah ini, ya ikhwan, adalah Allah akan memudahkan bagi hamba yang ia cintai untuk mencintainya. Allah akan memudahkan sebab, jalan bagi hamba yang dicintai itu untuk menyempurnakan iman Islamnya. Salah satunya adalah memudahkan kita untuk hadir di rumah-rumah Allah pada saat subuh seperti ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, lalu kemudian dilanjutkan duduk di majelis-majelis ilmu. Ini cara Allah mencintai hambanya, dimudahkan sebabnya untuk mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Jika Allah mencintai, ingin kebaikan kepada hambanya, dimudahkan memahami agama. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, maka jika seorang terhalang dari menuntut ilmu, maka sungguh dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ikhwan, hari ini insya Allah kita akan membahas tema tentang manisnya iman. Saya memulai dengan sebuah dialog dari seorang raja Nasrani dulu, Heraklius. Ketika Nabi kita yang mulia salawatullahi wassalamu alaihi mengirim surat untuk raja Nasrani ini masuk Islam, aslim taslam. Ketika itu beliau ada di Syam, maka beliau bertanya kepada pengawalnya, apakah ada orang di tempat ini yang tahu tentang siapa laki-laki yang mengaku sebagai nabi ini? Kebetulan waktu itu di Syam ada kapilah dagang Abu Sufyan, yang waktu itu masih musyrik, Pak, ya, Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala. Tapi dipanggil Abu Sufyan. Maka terjadilah dialog panjang
Yang intinya Herakl ingin mentestimoni apakah betul laki-laki yang mengirim saya surat ini betul-betul nabi atau tidak. Dengan pengetahuan Injilnya, sebagai seorang yang memiliki ilmu tentang Nasrani, dia ingin tahu. Hadis ini, cerita ini, kisah ini dikisahkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sanad dalam Sahih Bukhari. Baik panjang pertanyaannya, tapi hanya beberapa hal yang ingin saya ungkapkan di sini yang berkaitan dengan tentang iman itu. Yang pertama, beliau bertanya kepada Abu Sufyan. Ya. Ada pertanyaan yang kita akan bahas di sini. Pertama, beliau mengatakan fa asyrafun nas yattabi'unahu am du'afahum. Apakah pengikut dia banyakan pembesar-pembesar atau orang-orang lemah? Kata Abu Sufyan, bal du'afahum, orang lemah. Apa jawaban Herakl? Hum atba'ur rusul. Memang demikianlah pengikut para nabi. Berarti dia nabi ini. Seluruh nabi yang pertama kali membenarkan kebagian besar adalah orang-orang lemah negeri itu. Adapun pembesarnya apa? Mikir-mikir dulu, Pak. Ya akhi, orang kalau sudah merasa dirinya hebat, tertutup hatinya menerima kebenaran. Kalla innal insana la yatagha. Lanjutkan, Pak. Ar-ra'ahu. Masya Allah, ini wajah-wajah penghafal Quran semua memang ini. Kata Allah tabaraka, sekali-kali tidak manusia akan melampaui batas kalau dia melihat dirinya ar-ra'ahu istaghna, merasa hebat, merasa kaya. Makanya ya akhi, ya, kita ini hamba, abdun, ta'abbud, menghambakan diri itu kata Ibnu Qayyim adalah kamalul dzul, menyempurnakan, menghinakan diri. Ya, al-khudu, menundukkan diri, dan ini mudah bagi orang lemah. Adapun orang-orang pembesar agak sulit menundukkan hatinya, Pak. Mudah melampaui batas kalau dia merasa dirinya hebat, merasa kaya. Istaghna. Ya. An kana dza malin wa banin. Sebutkan dalam hadis, dalam ayat surah Al-Qalam, seorang pembangkang di zaman Quraisy, masalah Al-Walid Al-Mughirah, Allah Ta'ala katakan karena dia punya harta. An kana dza malin wa banin, karena dia punya harta yang banyak. Orang kalau merasa dirinya banyak harta, sulit, Pak, untuk diajak kebenaran. Banyak bargainingnya. Demikianlah iman, Pak. Iman kalau sudah mengenal kebenaran, Masya Allah, Pak, dia akan mudah untuk tunduk. Ya. Pertanyaan selanjutnya, fayaziduna aw ayanqusun? Apakah pengikutnya tambah banyak atau semakin berkurang? Kata Abu Sufyan, bal yazidun. Wah, semakin hari semakin tambah. Kata ya Herakles, kadzalikal iman, itulah iman, that's iman. Hatta yatim, dia akan bertambah sampai dia sempurna. Maka kalau iman kita kalau masih gitu-gitu aja, Pak, dari dulu, ini bukan iman yang benar, Bapak. Harus ada upgrade, Pak, iman kita semakin sempurna. Sebelum Ramadan kita tidak mengenal Allah, setelah Ramadan mengenal Allah, ini iman. Sebelum Ramadan kita tidak pernah salat berjamaah, setelah Ramadan kita rajin berjamaah, itu iman. Selalu titik menuju ke titik sempurna, hatta yatim, katamu. Iman yang benar jika masuk ke dalam hati, ya akhi, dia akan selalu upgrade. Makanya itu perhatikan di dalam Al-Quran bagaimana ciri-ciri orang yang beriman adalah bertambah iman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah iman. Jangan kita, ya akhi, dari dulu SMP, SMA, pengetahuan agama kita, kualitas iman kita gitu-gitu aja. Harus bertambah sampai ajal menjemput kita, semakin terus menuju ke titik sempurna. Pertanyaan yang lanjutnya, ini yang berkaitan dengan iman juga. Kata Herakl, ada penerjemahnya.
hal yartaddu ahadun sakhtatan lidinihi ba'da ayyadkhulah. Apakah ada orang yang masuk ke agama dia, agama Muhammad ini, yang kemudian setelah dia masuk dia murtad, dia keluar, dia benci agama ini, keluar karena membenci agama ini. Setelah masuk Islam beberapa hari, kok begini ya, udah saya nggak mau lagi, saya keluar dari ini. Apa kata Abu Sufyan, Pak? Lah, tidak ada. Memang Pak, kita lihat bagaimana imannya para sahabat ketika di Mekah, Pak. Masya Allah, Pak. Ya, Bilal bin Rawah radhiyallahu taala anhu disiksa luar biasa, malah ahad semakin lezat imannya, Pak. Khabbab bin Arab, Pak, dijemur, disiksa ya luar biasa, tapi Masya Allah, Pak, keluarga Yasir disiksanya luar biasa, Pak, ya, disiksanya luar biasa, tapi Masya Allah, Pak, kokoh, ya. Maka ini disaksikan dengan mata kepala Abu Sufyan, maka dia katakan lah, tidak ada. Maka Heraklius mengatakan, lihat testimoninya, kadzalikal iman khina takhlitu basyashatahul qulub la yaskhutuh. Demikianlah iman yang benar kalau sudah masuk ke dalam hati sanubari, Bapak, dia akan merasakan lezatnya iman dan dia tidak akan membenci. Masya Allah, Pak, ini iman yang benar. Kalau sudah merasa, sudah masuk Islam, sudah belajar iman, belajar tauhid, Bapak, maka dia akan mencintai Allah, merasakan lezatnya iman. Nah, kalau selama ini kita tidak merasakan lezatnya iman, manisnya iman, dan Nabi memang mengatakan iman itu punya rasa, Pak, bukan hanya kuliner loh, Pak. Nabi banyak sekali menyebut tentang halawatul iman. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Bukhari, Nabi menyebutkan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 keadaan, ada 3 sifat yang jika seorang memilikinya maka dia akan merasakan halawah, manis, manisnya iman. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan la ta'amal iman, akan merasakan ta'am, kelezatan iman. Iman ini punya rasa, Pak, ya. Maka kalau kita tidak merasakan lezatnya iman, ya akhi, lihat, seorang salaf mengatakan idza lam tajid lil amali halawatan lil qalb wa insyirahan fatahim. Jika engkau tidak merasakan dalam amal-amal ketaatanmu kelezatan di dalam hatimu, salat enggak lezat, Pak, diimamin taraweh baca panjang dikit udah ngedubel, ini apaan sih imamnya panjang amat. Baca Quran tidak terasa enak, Pak. Duduk di majelis ilmu tidak ada kerinduan untuk datang kepadanya. Melihat masjid tidak rindu untuk masuk, Pak. Bertemu dengan orang-orang saleh kita menghindar. Ini tidak merasakan kelezatan iman, lalu tidak merasakan kelapangan dada, Pak. Dan memang Allah Ta'ala katakan, wa may yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan hidayah baginya, maka Allah akan lapangkan dadanya di dalam Islam, merasa tenang, merasa tentram dengan Islam. Maka jika engkau tidak mendapati pada amal-amalmu seperti ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, maka curigai amalmu itu. Fa innar rabba syakur, sesungguhnya Rabb yang engkau beribadah kepadanya maha mensyukuri. Maknanya ya akhi, apabila engkau beramal pasti dibalas, Pak. Sedikit pun amalmu pasti dibalas. Balasan Allah apa, Pak? Berupa apa? Dilapangkan dada kita, dimasukkan rasa lezat ke dalam hati kita. Nah, kalau tidak ada rasa lezat itu, jangan kau salahkan Allah, jangan kau salahkan, tapi salahkan engkau beramal. Imanmu bisa jadi bukan iman yang benar. Salat kita nggak lezat, Pak. Masya Allah, Pak. Kalau imamnya seperti beliau, hafizahullah ta'ala, imam kita tadi, Masya Allah, Pak, bacaannya Masya Allah, Pak, lalu kita tidak merasa lezat, kita tidak rindu untuk datang ke masjid ini, maka curigai, Pak, curigai iman kita. Ini ada yang masalah dengan iman kita. Ya akhi,
Kalau makanan yang paling enak, semua orang mengatakan kok enak banget makanan ini, lalu kita merasa tidak enak, curigai tubuhmu. Ya, orang semua mengatakan enak banget ini bakso, tapi kalau Anda tidak merasakannya, maka berarti ada yang salah, Pak. Dengan biasanya kita ada penyakit, mungkin sariawan, Pak. Makanya, Pak, yang merasakan iman itu hati itu bisa sakit, Pak. Maka ya akhi, selalu banyak orang salah kaprah bahwa di dunia ini orang tidak akan bahagia, orang beriman tidak akan bahagia, ya, sengsara pasti di dunia ini. Enggak. Dalam banyak ayat ya akhi, Allah sebutkan bahwa di dunia ini ada kebahagiaan bagi orang beriman. Surah An-Nahl, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beriman, beramal saleh, beriman, laki-laki dan perempuan, pasti sungguh pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang indah. Ini Allah janjikan bagi siapa yang masuk Islam, beriman, beramal dengan baik, maka kehidupannya akan thayyib, lapang darinya, tentram hidupnya. Ini janji Allah ya. Baru kemudian Allah katakan di akhirat kami akan berikan yang lebih baik dari itu. Maka kalau kita mengaku diri beriman, muslim, hidup kita nggak bahagia, pertanyaannya Islam yang mana ini yang kita pakai? Allah Ta'ala katakan Al-Quran, "Walladzina hajaru fillah min ba'di ma dhulibu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah." Barang siapa yang berhijrah karena Allah, lalu kemudian sesudah mereka dizalimi, maka kami akan berikan mereka kehidupan yang baik di dunia ini, ad-dunya hasanah. Allah tentramkan hatinya, Allah karuniakan rezeki. Ya. Qul ya ibadiyal, dalam surah Az-Zumar, qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabbmu, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang yang berbuat baik di muka bumi ini akan ada kebaikan bagi mereka. Allah Ta'ala katakan juga dalam Al-Quran, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanah, dan hendaklah kalian beristighfar kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya, Allah akan berikan kepada kalian kesenangan hidup di dunia ini. Nah, hanya saja ya akhi, kesenangan yang dimaksud Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kesenangan imaniyah, bukan kesenangan jasadiyah ya akhi. Ya. Makanya ya akhi, lihat perkataan para salaf bagaimana menggambarkan keadaan hati, keadaan orang mukmin di dunia ya akhi. Sebagian mereka bahkan mengatakan, inna fid dunya jannatan, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha jannatal akhirah, yang siapa yang tidak masuk di surga dunia itu, dia tidak akan bisa masuk surganya akhirat. Di dunia ada kelezatan ya akhi, dan memang kelezatan ini terhijab. Sebagian mayoritas orang nggak tahu karena kejahilannya. Apa kelezatan dunia itu? Kelezatan dunia itu adalah ma'rifatullah wa mahabbatuhu, mencintai Allah, mengenal Allah, wal unsu bi dzikri, merasa tenang, merasa damai ketika menyebut namanya, wasyauqu ila liqai, merasa rindu untuk bertemu dengannya, duduk di majelis ilmu, ini kelezatan. Beriman kepada Allah kelezatan yang orang kafir tidak mampu melihat itu. Kenapa? Karena mereka hanya melihat dunia secara zahirnya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum minal akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu yang nampak saja, Pak. Mereka hanya tahu kelezatan jasmania. Mereka hanya tahu tentang kelezatan yang sifatnya nampak. Adapun kita ya, kalau sudah beriman kepada Allah, duduk di majelis ilmu misalnya, ini sebuah kelezatan. Berjamaah di masjid, sebuah keimanan, sebuah keindahan yang sangat luar biasa. Hanya saja sebagian orang tidak tahu ya, sehingga terhijab. Dan memang Pak, kalau semua orang tahu, maka tidak ada gunanya lagi ujian Allah. Allah menguji di antara kita, hingga apa? Allah memilih siapa-siapa hambanya yang bersungguh-sungguh, dan memang harus berkesungguhan.
Sebagian mereka mengatakan, ya akhi, "Lau ya'lamu al-muluku wa abna'uha ma kunna fih la jaladuna bisuyufihim." Seandainya para raja dan pangeran-pangerannya mengetahui kelezatan yang ada pada diri kita sekarang, orang beriman, maka mereka akan merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Kenapa para raja di sini disebutkan? Dan para pangeran, kenapa biasanya para raja dan pangeran pemburu kenikmatan? Kenikmatan apa yang mereka tidak inginkan? Maka seandainya mereka tahu kelezatan duduk di majelis ilmu, kelezatannya iman, membaca Quran, salat, puasa, qiyamul lail, mereka merasakan kelezatan itu, mereka akan ngambil dari kita. Cuma mereka terhijab dari sini, Pak. Kenapa? Harus ada ilmu. Dan memang, Pak, surga itu dikelilingi dengan hal apa, Pak? Hujibatul jannah bil makarih. Ya, untuk datang sholat subuh berjamaah ini, masya Allah, Pak, perjuangannya berat, Pak. Ya, tapi kalau anda sudah merasakan lezatnya sholat subuh berjamaah, luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, oleh karenanya, ya akhi, ya, ada banyak sekali dalil-dalil yang saya katakan tadi, saya gambarkan tadi tentang ayat-ayat, hadis-hadis, bahwa di dunia ini orang Islam itu merasakan kehidupan yang indah dan lezat, Pak. Imannya manis. Ya. Hanya saja, ya akhi, ini dibutuhkan perjuangan untuk merasakannya. Nah, oleh karenanya, ya, tadi kita sebutkan perlu perjuangan, Pak. Ya. Ya. Perlu perjuangan. Nah, bagaimana caranya, ya akhi? Tentu kita harus memperbaiki dan menyehatkan hati kita. Sebagaimana orang yang tidak merasa lezat ketika makan makanan, maka tentu ada masalah, Pak, yang harus diperbaiki. Maka hati kita inilah pusat keimanan, Pak. Nah, pasti ada penyakit, Pak. Kalau kita nggak merasa lezat dengan baca Quran, merasa lezat dengan sholat, merasa enak dengan ta'lim, pasti ada yang masalah dengan hati kita. Maka, ya akhi, ada 3 cara, ya, yang disebutkan oleh para ulama salaf kita tentang kiat meraih manisnya iman ini. Ya. Yang pertama, sebagaimana layaknya penyakit, Pak. Tentu kalau kita sakit biasanya gimana, Pak? Kalau kita ke dokter, biasanya dokter memberikan kita 3 tips. Ya. Yang pertama, biasanya dokter mengatakan, "Pak, tolong jaga kesehatan, Pak, ya." Ya. Oleh ulama disebut dengan hifzul quwah. Orang kalau staminanya baik, Pak, tidak mudah sakit. Nah, maka yang kedua, al-hamiyatu anil mu'dhi, menjaga badan kita dari penyakit, Pak. Nggak kena virus. Ya, maka demikian juga hati, Pak, harus dijaga dari penyakit-penyakit hati. Dan yang ketiga, istifragul mawaddil fasidah, menghilangkan atau membersihkan noda-noda atau virus-virus yang merusak di dalam tubuh kita. Nah, demikian juga penyakit hati, Pak, di terapi dengan 3 terapi ini, Pak. Ya. Nah, oleh karenanya, untuk merasakan manisnya iman ini, hati kita harus diterapi, Pak. Ya, terapinya dengan 3 tadi ini. Yang pertama, menjaga stamina hati, Pak. Menjaga stamina hati, menjaga kekuatan hati, sehingga fitrahnya tidak rusak, Pak. Ya. Orang kalau fitrahnya rusak, Pak, sangat sulit, Pak, menemukan kebenaran, Pak. Ya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak, kata dalam hadis disebutkan, mereka hati tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Orang kalau sakit, Pak, racun itu jadi lezat, Pak. Narkoba enak, Pak. Ya, rokok jadi enak, Pak, padahal racun, Pak. Ya. Tidak bisa membedakan mana makanan yang bergizi dan mana yang tidak bergizi. Orang sakit kok. Maka orang yang sakit hatinya, ya ikhwan, tidak bisa merasakan buruknya dosa. Dosa itu menjadi lezat bagi dia. Tapi kalau orang yang fitrahnya, hatinya sehat, Pak, masya Allah, Pak, sholat masbuk aja hatinya gelisah. Waduh, udah masbuk ini. Bohong itu menggelisahkan hatinya, Pak. Ya, masya Allah, ya. Nah, oleh karenanya ini
perlu menjaga hati agar bisa merasakan iman ini, iman yang lezat ini, hati kita harus terjaga. Nah, yang pertama tadi apa? Hifzul quwah. Ya, mari kita lihat apa maksudnya hifzul quwah. Memelihara fitrah, memelihara kekuatan hati ini. Ya, kondisi hati yang sehat. Makanya disebut ada hati dalam ayat dan hadis disebut hati yang sehat, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti Pak, yang kita bawa adalah hati yang selamat. Allah melihat hati kita selamat. Salim itu artinya selamat dari penyakit Pak. Nah ya, selamat dari penyakit. Makanya Bapak, tugas kita adalah menjaga agar hati ini selalu sehat Pak. Asupannya harus dijaga Pak. Ya, semua yang masuk ke hati harus difilter Pak. Jaga lingkungan hati kita, di mana kalau kita masuk maka hati akan terusak. Jaga Pak. Subhanallah, 1 bulan Ramadan kemarin, Masya Allah Pak, hati kita luar biasa Pak. Ini harus dijaga. Nah, oleh karenanya ya, bagaimana menjaga hati ini, kekuatan hati? Kata pertama adalah memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan. Ya, makanya kata kuncinya harus rutin Pak. Ya, salat 5 waktu, ini yang paling utama Pak, menjaga salat 5 waktu Pak. Puasa sunnah dan kami, makanya ada yang sunnah-sunnahnya Pak. Ada makanan utama, ada makanan sekundernya Pak, ada penunjangnya Pak, ada vitamin-vitamin, ada puasa Syawal Pak. Ya. Nah, kalau orang tidak rutin Pak, maka ini mudah kena penyakit Pak. Mengenal Allah hanya momen-momen tertentu, Ramadan, baru masuk masjid, setelah itu hilang, sakit lagi Pak. Maka ini perlu menjaga Pak, istiqomah, menjaga amal-amal kesolehan kita. Terutama apa Pak? Nuntut ilmu Pak. Karena Al-Quran menyebutkan ilmu itu seperti hujan Pak, menghidupkan hati. Sebagaimana hujan kalau turun, kemarin hujan Masya Allah Pak ya, luar biasa. Ya, di kota wisata saya tinggal di Bojongkulur, Masya Allah itu luar biasa Pak, hidup Pak, subur semua Pak. Ya, dan Allah Ta'ala sering memperumpamakan ilmu kita yang kita pelajari sekarang ini bagaikan hujan yang menyirami hati kita. Allah Ta'ala, Nabi SAW menyebutkan, "Mathalu ma ba'athani Allah minal ilmi wa huda kamathali ghaithin asaba ardan." Kata Nabi SAW, perumpamaan ilmu dan petunjuk yang aku bawa dari Allah bagaikan hujan yang menimpa tanah. Allah Ta'ala juga menyebutkan ayat-ayat yang kita pelajari ya akhi sebagai ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika, ya, ruhan min indina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ayat-ayat yang merupakan ruh. Ruh apa Pak? Sesuatu yang menghidupkan Pak. Maka belajar Al-Quran, membacanya, mentadaburinya adalah sebab terbesar menghidupkan hati kita ya ikhwan. Duduk di majelis ilmu, mempelajari ilmu. Makanya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu taala anhu pernah menasihati muridnya, Kumail, ya Kumail, al-qulubu awiyah, sesungguhnya hati itu ibarat bejana Pak, seperti ini. Wa khairaha aw ahanil ilm, sebaik-baik hati kalian yang paling banyak menampung ilmu. Maka orang kalau rajin nuntut ilmu Pak, rajin datang ke majelis ilmu, hatinya sehat. Kenapa? Disiram terus Pak. Seperti tanah yang kena hujan terus. Nah, hanya saja ya akhi, ilmu yang mana dulu? Tentu kalau disebut Allah, dalil, nas mengatakan ilmu, maksudnya ilmu syar'i Pak, bukan ilmu dunia Pak. Saya ingatkan sekali, jika anda mendapatkan dalam hadis, dalam dalil, dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kata-kata ilmu, jangan mutlakkan ilmu dunia, ilmu syar'i maksudnya. Qala Allah wa qala Rasul, itu dia. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, selain Al-Quran itu muskilah, pasti menyibukkan, melalaikan. Ya, al-ilmu ma kana fi haddatsana. Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Ad-Diwannya beliau mengatakan ilmu itu adalah apa-apa yang di dalamnya haddatsana, hadis, perkataan
perkataan yang bisa dipertanggungjawabkan sampai Nabi, hadis sahih maksudnya Pak. Maka kalau bukan ini yang dipelajari sebagai fama siwa dzalika waswasus syaitan, selain ilmu yang ada hadisnya, ada haddatsananya, maka Imam Syafi'i mengatakan itu waswas syaitan, bukan ilmu. Makanya duduk di majelis ilmu adalah di mana di dalamnya ada qala Allah, ada ayat yang dibacakan. Hati Anda disiram dengan ayat yang benar, dipahami dengan cara yang benar, Pak. Ini juga penting. Bukan sekedar baca ayat, tapi kalau pemahamannya keliru, Pak, bahaya, Pak. Bisa ngebom Masjidil Haram nanti. Abdurrahman bin Muljam, siapa, Pak? Pembunuhnya Ali, Pak. Itu hafiz Quran, Pak. Khawarij. Ketika membunuh Ali bin Abi Thalib, dia hafiz Quran. Abdurrahman bin Muljam, ketika dia dikisas, Pak, dia baca ayat. Tapi dia tidak memahami ayat dengan cara yang benar, Pak. Ya. Anda lihat yang ngebom-ngebom di mana-mana di Indonesia ini, di mana-mana dia bom. Bahkan Masjidil Haram saja dibom, Masjid Nabawi dibom. Ya. Bisa jadi dia punya ayat, Pak, tapi cara memahaminya keliru. Nah, ini tidak menghidupkan hati, malah membuat kita sesat, ya akhi. Maka ilmu yang benar, kata Imam Syafi'i, yang di dalamnya adalah qala Allah wa qala Rasul, hadis. Ya, maka Nabi mengatakan, semoga Allah memberikan cahaya wajah bagi orang yang pelajari hadis. Hadis yang sahih maksudnya, Pak. Nah, selain ini tidak bisa menghidupkan hati, ya akhi. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan itu bukan majelis ilmu, tapi majelis syaitan, katanya. Nggak ada ayat, nggak ada hadisnya, bukan majelis ilmu. Maka jika kita sering datang ke majelis ilmu tapi tidak menghidupkan hati kita, pertanyaannya majelis yang mana kita datang? Karena ilmu yang benar pasti menghidupkan hati. Apa itu? Al-Quran dipahami dengan cara yang benar, hadis dipahami dengan cara yang sahih, menghidupkan hati. Maka orang yang sudah mengenal ilmu, hidup hatinya, beramal dia, sehat hatinya, ya akhi. Ya. Makanya, Pak, Nabi mengatakan pintu kebaikan itu menuntut ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan, khairan, seluruh kebaikan, Allah akan mudahkan memahami agama. Pintu kesempurnaan iman, pemahaman, paham, fikih, memahami agama. Ya. Dulu, Pak, sebelum kita rajin nuntut ilmu, kan kita nggak tahu, Pak, apa itu syirik, apa itu tauhid, Pak. Bapak-bapak datang rajin salat subuh kan karena ilmu, Pak. Saya lihat di masjid kita ini, masya Allah, Pak, udah kayak pesantren bapak-bapak di sini nih, Pak. Mulai dari Jumat malam, Jumat malam, subuh pagi, nanti malam lagi, besok subuh, setiap pekan begitu. Ini sudah antum tinggal di pesantren begini, Pak. Subhanallah, Pak. Ya, oleh karenanya, ya akhi, ya, zikir pagi, Pak. Jaga ini asupannya hati, Pak. Ada dua zikir yang jarang, yang harusnya Anda perhatikan baik-baik, yaitu apa, Pak? Zikir sesudah sholat, Pak. Jangan tinggalkan, ya akhi, ini gizinya hati, Pak. Kata Nabi SAW, ada zikir, saya terjemahkan secara maknawi, ada dua amalan yang banyak orang meninggalkannya padahal amalannya besar, yaitu zikir sesudah sholat dan zikir sebelum tidur. Kata para sahabat, kenapa ya Rasul? Kenapa? Kata Nabi, syaitan datang menyibukkan kita. Ketika selesai salam, tiba-tiba kita disibukkan, cepat pulang, ada yang mau ditandatangani, oh itu ini. Dia nggak bilang, zikir sesudah sholat itu, masya Allah. Yang kedua, zikir pagi, Pak, zikir petang. Ya, jangan lupa ini asupan hati, Pak. Ibarat kita itu sarapan, Pak, kalau zikir pagi itu, Pak. Ya. Makanya, ya akhi, Ibnu Taimiyah pernah berzikir pagi, ditunggu oleh muridnya Ibnu Qayyim. Dia berzikir terus. Lalu dia katakan, kalau saya tidak berzikir pagi, ibarat saya tidak sarapan, Pak. Ya. Ada sekarang, masya Allah, ada zikir pagi, kita baca sudah sholat subuh, baca, Pak. Kalau tidak sempat, boleh Anda baca di mana saja. Zikir-zikir pagi itu asupan hati, Pak. Ya. Lalu zikir petang sesudah asar, jangan tinggalkan dua zikir ini, Pak. Dan kita disebutkan dalam Quran, wasabbihu bukratan wa asya. Hendaklah engkau berzikir, bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Bukratan wa asila, pagi dan petang, bukratan wa asya. Ini, ya, Pak, ya. Baik, ya akhi, ini yang pertama, Pak, ya, jaga. Ya. Kalau boleh saya tahu, Pak,
Kalau boleh saya sarankan, ilmu yang paling utama di antara ilmu yang tadi saya katakan, ilmu tauhid, Pak, mengenal Allah. Ya. Orang kalau sudah mengenal Allah, Pak, akan cinta. Nah, kalau sudah cinta, Masya Allah, Pak, kelezatannya luar biasa, mengalahkan cinta yang lain, Pak. Sayangnya, Pak, kita sebagian menuntut ilmu itu tidak melalui pintu tauhid dulu. Sehingga berat beragama ini, Pak. Kalau sudah cinta, apa yang tidak bisa kita lakukan, Pak? Cinta, kalau sudah merasakannya, makanya para ulama mengatakan hubbu mahabbatullah, mencintai Allah itu adalah ainut ta'abbud, inti penghambaan. Ruh tauhid, ruhnya tauhid, Pak. Asasul iman, asasnya iman, pondasinya iman, mengenal Allah. Dan kalau sudah mengenal Allah pasti cinta, pasti itu, Pak. Tidak mungkin mencintai. Kalau tidak Anda sudah mengenal tidak mencintai, pasti ada yang salah dengan cara Anda mengenalnya. Ya, kata Ibnu Qayyim, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata lah. Barang siapa yang mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia mencintainya. Makanya ya akhi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ayat yang pertama kali turun di antara ayat-ayat yang pertama adalah suratul Mufass, ayat-ayat pendek yang isinya tentang akidah, tauhid, Pak. Zikrun nar, tentang surga, tentang neraka, tentang Allah. Makanya, Pak, pintu pertama mengenal Allah dulu, ma'rifatullah, yang dengannya kita akan merasakan kelezatan salat, Pak. Mulai dari takbir Allahu Akbar. Makanya antum perhatikan ya akhi, ayat-ayat yang paling utama, paling agung di Al-Quran pasti ayat yang mengandung nama, sifat dan perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat yang paling agung ayat apa, Pak? Dalam Al-Quran ada 6.000 sekian ayat, tapi Nabi mengatakan ada satu ayat, a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung kedudukannya dalam Al-Quran. Ayat apa, Pak? Surah mana? Dan ayat berapa? Ini kayaknya jamaah masjid kita ini tawaduk semua ya. Ayat kursi. Ayat kursi. A'zamu ayatin, ayat yang paling agung kata Nabi kita yang mulia. Dibaca berapa kali? Sesudah sholat wajib kita baca, sebelum tidur kita baca, pagi dan petang kita baca zikir pagi. Luar biasa ayat ini, Pak. Apa isinya? Mengenal Allah. Allah dimulai dengan langsung Allah. La ilaha illa wal hayyul qayyum, nama-nama, sifat-sifat, perbuatannya yang dengannya akan menambah iman kita. Surah yang paling agung tadi ayat 114 surah dalam Al-Quran. Surah apa yang paling agung ya akhi? Tawaduk lagi, Masya Allah ya ini. Ayat apa? Surah apa, Pak, kira-kira? Ada 114 surah Al-Quran, tapi kata Nabi ada satu surah yang merupakan surah yang paling agung dalam Al-Quran. Surah yang dibaca Imam tadi, Al-Fatihah. Isinya apa, Pak? Kita baca 17 kali dalam sehari minimal, Pak. Isinya apa? Nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Masya Allah, Pak. Makanya ini dulu, Pak, pintunya. Makanya ayat-ayat yang pertama kali turun di Mekah, ayat-ayat Makkiyah, tauhid, mengenal Allah. Ayat-ayat halal dan haram turun di Madinah. Falamma athaban nas ilal Islam, kata Aisyah, sesudah Islamnya orang sudah kuat, maka Allah menurunkan halal dan haram. Makanya, Pak, hadirkan mengenal Allah dulu. Lalu saya cinta pasti. Dan kalau sudah cinta kepada Allah, Pak, semua akan lezat. Inti penghambaan kita adalah mengenal Allah. Tentu saya ingatkan, Pak, mengenal Allah ini dengan cara-cara yang Allah kenalkan dirinya, Pak. Bukan dengan akal, Pak. Bukan dengan olah rasa, Pak. Ya, mengenal Allah ini harus dengan cara-cara yang benar, Pak. Ya. Ini, Bapak, ya, ilmu tauhid, Pak, penting sekali. Al-aqidatu awalan law kanu ya'lamun. Ilmu tauhid itu yang utama sebelum yang lain. Sebelum yang lain. Isinya apa tauhid, Pak? Mengenal, menetapkan Allah. Dan kemudian mengingkari selain Allah, itu dua, itu rukun tauhid. Rukun tauhid adalah menetapkan bahwa satu-satunya ilah yang berhak disembah adalah Allah. Lalu kemudian mengingkari yang lain. Makanya ada dua ayat yang dua surah yang selalu kita baca, Pak, ya. Kuliah dengan kulhu. Ini dua rukun tauhid isinya. Kapan kita baca, Pak, kuliah dan kulhu? Yang ada sunnahnya membacanya. Qabliyah subuh kita baca. Ba'diyah maghrib dibaca. Kapan lagi, Pak? Kuliah kulhu ini.
Salat witir kita baca setiap malam. Kalau anda witir, qul ya qul kita baca. Sesudah tawaf kita baca lagi. Kenapa? Mengandung dua rukun tauhid yang besar. Qul menetapkan Allah, qul huwallahu ahad. Qul ya mengingkari selain togut-togut yang selain Allah yang disembah itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Ini dia. Nah, sayangnya memang ya akhi, ilmu tauhid ini kita skip, sehingga banyak orang Pak tidak merasakan lezatnya ibadah, lezatnya iman. Ya. Makanya Pak, sibukkan diri mengenal Allah dulu Pak. Nama-namanya, sifat-sifatnya pasti kita cinta. Kenapa? Allah sifatnya sempurna dan manusia tabiatnya menyenangi yang sempurna. Ya, kita kalau melihat pemandangan yang indah, saya senang Pak. Melihat ada orang cantik, ada orang ganteng, senang Pak. Nah, siapa yang lebih indah dan lebih sempurna daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Masya Allah Pak. Yang kata para ulama, inilah kelezatan dunia, yang seandainya orang kafir tahu, raja tahu, mereka akan merampas ini. Nah, memang ya akhi, namanya obat pahit atau tidak Pak? Pahit Pak. Awal-awal kita minum obat, aduh, memang memulai. Makanya Allah Ta'ala gandengkan hidayah dengan perjuangan. Ya, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang, bersungguh-sungguh, beribadah, berkorban, maka kami pasti berikan dia hidayah. Maksudnya hidayah iman. Ya, sedikit lagi Pak ya. Ini baru satu terapi ini Pak. Ini ada dua terapi yang lain. Kita tunda nanti ya. Nah, oleh karenanya Pak, lihat Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari ayat ini. Lihat, Allah menggandengkan antara hidayah dengan perjuangan. Nah, kata beliau itu berarti bahwa orang yang paling sempurna hidayah imannya adalah mereka yang paling besar perjuangannya, bersungguh-sungguhnya mau menjemput hidayah ini. Mendatangi majelis taklim walaupun hujan, berjamaah walaupun berat, panjang roh, ya, bersungguh-sungguh, ya. Maka orang yang lihat janji Allah, orang yang paling besar hidayahnya adalah mereka yang paling banyak perjuangannya. Maka lihat ya akhi, Allah Nabi mengatakan, ya, orang yang paling asyaddun nasi bala'an, orang yang paling besar ujiannya para nabi. Tsummal amsal fal amsal, lalu kemudian sudahnya. Maka nabi kedudukannya paling tinggi. Kenapa? Dia obatnya pahit sekali. Allah kasih obat yang sangat pahit. Berupa apa? Disiksa, diuji, dizolimi. Lah kita ini Pak, apa ujian iman kita ini? Apa ujian iman kita? Hanya datang ke masjidnya susah banget. Bagaimana mau dapat hidayah Pak? Duduk di majelis ilmu berlama-lamanya nggak betah. Bagaimana mau dapat hidayah? Salat malam, tarawihnya lama, protes kepada imam. Gimana mau dapat hidayah? Suruh umrah, suruh haji, nggak mau. Bagaimana mau dapat hidayah? Allah gandengkan hidayah dengan jihad, menunjukkan bahwa orang yang paling besar kelezatan hidayahnya mereka yang paling banyak perjuangannya. Maka minum obat pahit Pak. Awal-awal berat, puasa berat Pak, puasa sunnah berat, apalagi ini Syawal. Kita mau berpuasa, ya Allah, ada ketupat, ada ini, ada itu, ya, ada reuni ini, ada reuni itu, nggak jadi lagi puasa, berat. Ya memang surga itu dikelilingi hal yang tidak menyenangkan hawa nafsu. Obat ini berat Pak, tapi ini hanya awal. Hanya awal saja Pak. Kalau Anda sudah merasakannya semua, maka akan lezat. Awal-awal berat-berat memang Pak. Awal kita mulai minum itu. Ya. Makanya ya akhi, ya, apalagi kalau sudah bertahun-tahun kita tidak mengenal Islam Pak. Baru mengenal Islam setelah dekat dengan Masjid Darussalam. Nah, ini berat, semakin berat Pak. Nah, butuh perjuangan. Nah, oleh karenanya Pak, ya, kata beliau rahimahullahu taala, kemanisan ini memang awalnya susah. Ya, banyak perkara-perkara yang tidak disenangi Pak. Orang kalau baru mengenal hidayah Pak, waduh Pak, suruh sholat 5 waktu, suruh qiyamul lail, baca Quran, berat. Tapi emang butuh pemaksaan diri Pak, maaf. Harus dipaksa diri kita. Ya. Makanya Nabi mengatakan al-mujahidu man jahada nafsahu lillahi, atau fisabilillah. Orang yang mujahid itu adalah mereka yang bersungguh-sungguh menundukkan nafsunya di jalan Allah. Itu mujahid yang benar. Ya. Bapak-bapak lihat Pak, sholat subuh berat Pak, enakan tidur Pak, apalagi hujan begini.
Tapi Anda bangun, tundukkan nafsu, Anda akan merasakan kelezatan yang sangat luar biasa. Ya, makanya harus ditundukkan Pak, dipaksa, suka atau tidak. Ya, dan memang harus sabar, harus sabar. Ya, makanya Bapak, ini ditutupi semua. Nah, untuk apa? Allah ingin menguji siapa yang dipilih hamba-hambanya. Kita ini terpilih Pak. Kalau terbuka Pak, Masya Allah, maka ini masjid kita ini antri orang Pak. Hanya orang yang diberi ilmu tertutup dibuka kejahilannya, sehingga manusia akan merasakan manisnya ini, kelezatan iman ini. Ya, ya, ya. Baik ya akhi. Oleh karenanya ya, ini jaga Pak hati kita agar bisa merasakan lezatnya iman ini. Ada dua yang lain Pak, nanti insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan karena ini waktunya. Ini tadi bunyi-bunyi maksudnya sudah selesai Pak ya? Oke, baik. Barakallahu fikum, semoga ada manfaatnya bagi saya dan kita. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis kita ini, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita hati yang sehat sehingga bisa merasakan iman yang lezat, manisnya ibadah, insya Allah. Bapak, ada yang mau kita buka pertanyaan bagaimana? Oh, enggak ada Pak ya? Baik, saya kira cukup Bapak. Ada ya, silakan Pak. Fadal. Ada yang mau bertanya? Oh, silakan ya akhi. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada perasaan bahwa kita beribadah ya, sholat berjamaah, zikir pagi petang, sholat sunnah, puasa Ramadan, puasa sunnah yang lain. Tapi dari waktu ke waktu ada perasaan bahwa keimanan dan takwaan ini mengalirnya sepertinya ada ketidakstabilan itu ya. Ada perasaan ragu-ragu. Apakah perjalanan hidup, perjalanan ibadah kita ini memang sesuai atau diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau tidak gitu, atau kita ini merasa ada keraguan, persimpangan begitu ya. Karena apakah itu memang suatu ujian supaya kita meningkatkan kualitas ibadah kita, atau memang kita salah ya, tadi Ustaz menyebutkan salah dalam mengenal Allah sehingga rasa cinta kepada Allah itu antara pertengahan begitu ya. Itu Ustaz, ini sebenarnya bagaimana caranya supaya kita ibadah kepada Allah itu benar dan kita yakin dengan memaksakan diri supaya kita ini memang benar-benar full untuk mencintai Allah dan kita yakin jalannya itu. Jazakallah khair. Pertanyaan sangat baik dari ikhwah kita ini. Masya Allah Bapak, memang harus dibimbing dengan ilmu ya akhi. Ya, agama ini ya akhi diawali dengan ayat Iqra, bukan qatil, perangi, bukan perintah kuasai, bukan. Iqra, baca. Ya, makanya ya akhi ya, Allah ya, kita harus dibimbing dengan ilmu yang benar. Ya, jangan berhenti dengan tidak menuntut ilmu, cari ilmunya agar apa? Agar amal ibadah kita ini dibimbing. Makanya ya akhi, kalau boleh saya katakan, amalan yang kita tidak terasakan saatnya, pertama coba lihat dari sisi dua dulu. Apakah ikhlas karena Allah atau tidak? Ya, ini dua timbangan amal Pak. Ya, kalau dikit-dikit beramal selfie, bagaimana kita mau merasakan lezatnya? Ya, makanya ya akhi, ini keikhlasan merupakan ruhnya amal. Ya, dan sekarang Pak, kita saksikan kalau dulu para salaf Pak berusaha bersungguh-sungguh ya, berkeringat bagaimana caranya agar menyembunyikan amalnya. Kalau sekarang tidak Pak, orang bersungguh-sungguh berusaha berkorban agar hanya bisa amal dia kelihatan oleh orang. Saya kemarin umrah Pak, sekarang sampai bahkan Hajar Aswad pun jadi ajang selfie Pak. Ini lagi ciumannya Ustaz begini, saya bilang Masya Allah Pak, ini gimana ini? Nah, ini ikhlas ini butuh ilmu Pak, ikhlas ini butuh ilmu. Amalan kita kalau didasari pondasinya dengan ikhlas, maka ini Masya Allah Pak, lezat. Ya,
Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak, apakah amalan ini ada contohnya dari Nabi atau tidak? Karena hanya Nabi adalah hamba terbaik yang harus kita jadikan contoh. Ya. Uswatun hasanah. Maka cara beribadah terbaik adalah caranya Nabi. Maka kalau kita, makanya ya akhi, ini kalau kita merasa ada kisah yang sangat luar biasa, yaitu ketika di zaman Imam Malik ada orang yang minta mau berumrah, berihram dari Bir Ali, dari Masjid Nabawi, ya, di dekat kuburan Nabi, ya. Lalu Imam Malik mengatakan, la tafa'al, jangan kau lakukan, ihramlah dari Bir Ali, Zulhulaifah, ihramnya Nabi di situ. Kata dia, saya hanya menambah beberapa kilo kok. Anda tahu kan, Masjid Nabawi dengan Zulhulaifah itu hanya beberapa kilo. Masa ini nggak boleh? Ya, karena diingatkan oleh Imam Malik, inni akhsha 'alaika an tusibaka fitnah. Aku takut kau terkena musibah karena engkau menyelisihi Nabi. Nggak cuma beberapa mil kok, wahai Syekh, katanya. Ini musibah apa? Fitnah apa yang saya dapatkan? Cuma menambah beberapa kilo, bukan sampai ratusan kilo. Apa kata Imam Malik? Ini luar biasa, Pak. Ini kata Imam Malik, fa ayyu fitnatin a'zam. Maka fitnah apa, musibah apa yang paling besar jika ketika engkau merasa dirimu lebih hebat dari Nabi, merasa mendahului Nabi dari sisi keutamaan. Nabi ihram dari Bir Ali, Zulhulaifah, engkau merasa diri lebih baik dari Nabi sehingga kau berihram tidak di situ. Maknanya ya akhi, ibadah kita, salah satu hal yang membuat kita tidak lezat adalah ibadah kita bukan caranya Nabi yang kita pakai, Pak. Salat yang baik adalah salat yang cara Nabi. Maka Nabi mengatakan, salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Salat yang tidak khusyuk, mungkin cara salatnya yang salah, bukan salatnya. Dan ya akhi, Nabi sholat itu di depan para sahabat, dan para sahabat testimoni semua, sampai janggutnya aja kelihatan. Janggut yang Nabi yang bergetar itu disaksikan oleh sahabat. Kami melihat Nabi kalau sholat janggutnya bergetar, maksudnya menggerakkan lidahnya, itu saya disaksikan. Maka apa yang menghalangi kita tidak mau tahu mempelajari bagaimana cara sholatnya Nabi? Nabi adalah orang yang paling takut, paling khusyuk sholatnya. Maka cara Nabi sholat itulah yang paling baik. Ya, maka kita pelajari ya, Pak. Sekarang lihat ada cara sholat Nabi, cara puasa Nabi, Masya Allah, lengkap ya. Nah, dua sisi timbangan ini ya akhi, ini harus kita, kacamata ini kita pakai untuk melihat amalan kita ikhlas enggak ya. Ya, lalu kemudian ikhlas ini butuh ilmu tauhid, Pak. Ya, kalau saya boleh sarankan, Pak, kita sibukkan dulu ilmu tauhid. Kalau sudah tauhid yang benar, Masya Allah, Pak. Ya, nah yang kedua, apakah amalan kita ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaihi. Ya, dan yang kedua, Bapak, memang ilmu ini harus bertahap, Pak, ya. Harus terus berjuang, Bapak. Ya, ini ujian, Bapak. Banyak orang, Pak, setelah mengenal hidayah dia bilang, Ustaz, saya pernah ketemu orang setelah mengenal hidayah Islam dengan benar, malah hidupnya bangkrut. Ya, macam-macam. Saya bilang inilah ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan mengatakan aku beriman dan dia tidak diuji oleh Allah tabaraka wa taala? Itu dia ya. Allah taala alam. Saya kira cukup, Pak, ini sudah banyak yang mau pulang, ini kayaknya sudah waktunya, Pak, ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jazakallah khair, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar, Pak. Insyaallah, barakallahu fikum. Terima kasih. Masya Allah. Ada di sini, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh, Pak, boleh. Barakallahu fikum. Gimana, Ustaz? Saya di